Shalom teman-teman, selamat datang di channel Bang Kepo Rohani. Selamat datang bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah mensupport channel ini dari awal sampai hari ini. Baik teman-temanku semua, kali ini atau video kali ini Bang Kepo akan membahas tentang misteri hilangnya Filipus. Peristiwa menghilangnya Filipus ini menjadi hal yang menarik untuk diceritakan. Namun kita akan melihat siapa sih sebenarnya Filipus ini. Filipus dalam Alkitab itu disebut banyak sekali teman-teman. Tidak hanya satu kali saja. Nama Filipus ini bermacam-macam. Ada yang namanya Filipus anak dari Herodes dan lain sebagainya. Oleh sebab itu untuk memudahkan kita, Bang Kepo akan memberi tambahan nama dari Filipus ini. Yaitu Filipus si penginjil. Nah, kenapa Bang Kepo menyebut dia Filipus si penginjil? Sebab Filipus si penginjil ini merupakan sahabat dari Stefanus yang mati martir, teman-teman. Berarti dia ini memiliki pekerjaan yaitu memberitakan Injil. Dia menjadi seorang rasul yang dipilih juga dalam pemberitaan Injil. Oleh sebab itu, pada saat itu dia memberitakan Injil atau melakukan pelayanannya di Yerusalem. Namun setelah dia melakukan pelayanan di Yerusalem, dia diminta melakukan pelayanan di tempat yang lain, yaitu Yerusalem sampai ke Gaza. Nah, adalah panggilan dia oleh Tuhan untuk memberitahukan kepada dia bahwa dia akan melayani di Yerusalem di Gaza untuk naik sebuah kereta. Bukan sembarangan untuk naik sebuah kereta, tapi ada maksud dan tujuan Allah untuk Filipus ini. Nah, dia akhirnya menurut dan melakukan perjalanan, melakukan kereta, teman-teman. Di dalam perjalanan adalah seorang sida-sida yang sedang membaca kitab Taurat atau membaca firman Allah yang terdapat di dalam kitab Yesaya. Namun sayang sekali dia kurang mengerti apa yang dimaksud dalam kitab tersebut. Akhirnya dia bingung, dia hanya bisa membaca. Dan untuk memahami maksud dari firman Tuhan tersebut, dia belum bisa. Pada akhirnya Filipus menghampirinya dan berkata bahwa dia mau menolong dia untuk menerjemahkan atau menyatakan maksud dari firman Tuhan tersebut. Akhirnya dia mau diterangkan. Nah, singkat cerita, dia puas dan percaya akan apa yang diterangkan oleh Filipus ini. Pada akhirnya dia memutuskan untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan bukti bahwa dia mau dibaptis, teman-teman. Akan tetapi kalau kita melihat perjalanan yang dilakukan, apakah ada kolam atau sungai di situ? Tidak. Akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti di tengah jalan mencari yang ada sungainya atau ada tempat yang bisa dipakai untuk baptis. Akhirnya tibalah mereka berhenti pada saat itu di tengah perjalanan dan mereka menemukan tempat yang mereka bisa gunakan untuk membaptis. Pada akhirnya mereka melakukan pembaptisan di sana. Filipus membaptis sida-sida yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Jadi baptisan di sini cuma sebagai tambahan ya teman-teman. Baptisan merupakan tanda atau bukti bagi orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pembaptisan atau baptisan tidak menyelamatkan ya. Tapi itulah bukti bahwa kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang menarik dari cerita ini adalah bagaimana peristiwa yang sangat luar biasa yang seperti judul kita adalah misteri hilangnya Filipus. Setelah melakukan pembaptisan, dikatakan dalam firman Tuhan, Filipus tiba-tiba dibawa oleh Roh Allah ke tempat lain. Tempatnya itu ya Asdod, teman-teman. Namun yang menjadi pertanyaan kita adalah, benarkah Filipus menghilang? Atau pertanyaan kedua, kalau memang dia menghilang, apakah dia menggunakan kuasa kegelapan, sihir, atau ini hanya sebuah trik, atau dia sedang memainkan sulap, dan lain sebagainya. Untuk menjawab pertanyaan ini, lebih baik kita akan melihat ayat yang berbicara. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-39 mengatakan bahwa dia dilarikan oleh Roh Tuhan. Nah, kata dilarikan dalam bahasa Yunani menggunakan kata harpazo yang artinya dibawa secara terpaksa.
Nah, artinya di sini kata harpazo ini memiliki sifat kata yaitu pasif, teman-teman. Bukan aktif ya. Kalau aktif berarti Filipus yang berusaha melakukan atau tindakan atau usaha dari Filipus ini sendiri. Tapi ini berbeda. Filipus dibawa. Ya, ingat ya, dia menggunakan kata sifat yang pasif, yang artinya Filipus dibawa oleh pihak lain, yaitu Roh Tuhan itu sendiri. Nah, jelas ya teman-teman. Jadi di sini Filipus tidak melakukan trik apapun, apalagi menggunakan ilmu-ilmu jahat, ilmu-ilmu hitam atau ilmu-ilmu sihir lainnya. Oke teman-teman, sudah jelas ya jawabannya bahwa Filipus tidak menggunakan ilmu sihir atau ilmu yang lainnya yang bisa membuat dia hilang. Nah, untuk belajar dalam hal ini, Tuhan memakai orang tidak sembarangan, teman-teman. Filipus bukanlah orang yang sembarangan. Dia adalah alat Tuhan untuk menyampaikan Injil. Perlu kita catat ya teman-teman bahwa ketika Filipus ini menghilang atau dibawa oleh Roh Tuhan, bukan hanya sekedar pertunjukan kepada sida-sida tersebut, tidak. Melainkan ada maksud yang Tuhan ingin Filipus lakukan. Karena memang tujuan utamanya bukan memberitakan Injil kepada sida-sida ini, begitu ya. Jadi tugas dari Filipus ini adalah memberitakan Injil ke Yerusalem sampai ke Gaza. Sehingga dia tiba di Asdod dan dia memberitakan Injil di sana sampai ke pelabuhan Kaisaria, teman-teman. Oke teman-teman, itu saja yang menjadi pembahasan kita kali ini. Ingat bahwa Filipus tidak melakukan trik atau dia menggunakan kuasa kegelapan yang lainnya. Menghilangnya Filipus di hadapan sida-sida merupakan kehendak dan kuasa dari Tuhan sendiri, teman-teman. Untuk mendapatkannya, ya nggak bisa kita berusaha mendapatkannya. Itu hanyalah kehendak Allah saja. So, kita terus hidup di dalam Tuhan, percaya kepada Dia yang memimpin hidup kita agar kita menjadi selamat. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Kalau ada hal yang lainnya bisa dibagikan kepada Bang Kepo, silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam Kepo Rohani.